Selamat datang kembali di Bacolin, Bacotan Online Interview. Nah, di episode kita kali ini kita mau bahas tentang beasiswa anaknya driver. Nah, jadi nih di tengah-tengah kita ini udah ada bintang tamu, seorang mitra taksi online yang anaknya itu dapat beasiswa dari salah satu perusahaan taksi online. Apa tuh? Nah, langsung aja nih kita tanya-tanya ya langsung ya. Iya, Oke. boleh. Siap. Nah, Bapak, Kenalan dulu kali. oh iya. Ya udah, langsung aja. Langsung aja Om, boleh dikenalin Om, namanya Om. Terima kasih Mas. Ya, nama saya Bapak Atat Asurya. Bapak Surya. Saya berasal dari Depok. Saya bergabung di taksi online yaitu Grab Car. Kar. Ya, saya bergabung di Grab Car ini udah hampir 5 tahun dari tahun 2018. Berarti dulu main lama Om. Yang mana waktu itu karena kebutuhan ekonomi yang begitu sulit, akhirnya Om putusin untuk masuk Grab Scholar, Grab. Saya coba untuk menarik. Ya, karena kita punya mobil sendiri, tidak ada salahnya kita coba untuk memanfaatkan mobil itu untuk menambah penghasilan rezeki. Berarti sebelumnya Om itu udah kerja? Maksudnya kerja sebagai apa Om dulu? Kalau Om dulu bekerja di wira swasta ya. Dulu pernah bekerja di penerbit, yaitu yang memang kerjanya memang di lapangan dan banyak waktu yang luang. Sehingga itulah tertarik untuk masuk jadi driver taksi online. Jadi motivasinya karena ada waktu luang. Ya. Nah, kan Om udah 4 tahun berarti ada dulu. Hampir 5. Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun Nah. ya. Nah, katanya nih Om anaknya dapat beasiswa dari salah satu perusahaan taksi online. Ini Grab apa Grab. Gojek? Grab ya? Grab. Nah, ceritanya gimana tuh? Jadi begini, waktu itu Om ini kan anak Om ini di samping udah mau tamat SMA ini, karena ini ada pandemi, jadi anak ini kan tidak sekolah, tidak ada tatap muka itu ya. Waktu itu pas bulan Maret, jadi udah mulai ancang-ancang mau kuliah ini. Oh, berarti nih beasiswanya kita disclaimer dulu, beasiswanya itu buat sarjana ya Om? Buat sarjana Buat S1 S1. ya. Buat sarjana S1. Jadi pas di bulan Maret itu keluarlah itu hasil untuk anak-anak yang dari SMA untuk masuk perguruan tinggi. Kan ada Alhamdulillah, anak Om ini keterima di siswa undangan nih SNMPTN di jalur undangan. jalur undangan di perguruan tinggi negeri yaitu ITB. Institut Teknologi Di Bandung. Bandung, ya. Waduh, jurusan apa Om? Jurusan Teknik Pertambangan. Pinter berarti Ya. nih. Jadi alhamdulillah waktu itu pas di bulan Juli Om kaget. Ternyata di ITB itu uang kuliahnya Om termasuk grade paling tinggi, grade 5. Jadi Om panik ya. Waduh, ini nih sebagai driver online kayaknya nggak sanggup Agak nih. berat ya. Agak berat nih untuk membiayai uang kuliah sebesar itu. Om cobalah tuh ke kampus negosiasi dengan bagian keuangan. Ternyata bagian keuangannya menjawab bahwa ini udah final. Akhirnya disaranin ke bagian keuangan kampus, coba Pak dicari beasiswa di luar. Dari situlah Om termotivasi pulang dari Bandung ke Depok, mikir secara tidak sengaja Om buka Google. Ini Om niatnya berarti nyari beasiswa di luar. Beasiswa di luar, ya kan? Niatnya cari beasiswa di luar. Ternyata pas Om buka Google, muncul tuh Grab Scholar. Biaya siswa yang diselenggarakan oleh Grab. Akhirnya Om baca persyaratannya. Ternyata anak Om ini masuk nih. Masuk. Akhirnya Om coba untuk ininya, daftarin masuk ke lolos tuh administrasi. Om, mohon maaf sebelumnya, anaknya namanya siapa Om? Rizky Febrian. Cowok ya? Penyanyi ya? Ya Rizky Febrian. Oh, Rizky Febrian. Iya. Aku mau nanya ininya dulu Om, itu berarti Om kan beasiswa cari-cari, ternyata ada Grab Scholar. Grab Scholar. Tapi berarti emang dari si Rizky-nya ini dari kecil emang pendidikannya emang udah
ini om, pinter ya, sampai keterima undangan. Iya, kalau secara saya sebagai orang tua, Dari ya orang sangat tua, termasuk luar biasa anaknya. Luar biasa. Biasa. Didikan dari orang tua Pendidikan, juga nih. Ya, SD-nya itu di Anyelir 1 Depok, SMP-nya SMP 2 Depok, plus SMA-nya di SMA 5 Depok. Terus om gimana Om, pas lanjutin yang tadi daftar tuh. Jadi ternyata syarat untuk mendapatkan beasiswa sekolah itu semuanya terpenuhi, terpenuhi. Cocok Dan, aja ya. dan salah satunya adalah diutamakan mitra. Ternyata kita punya termasuk mitranya. Iya, punya. Kan om dengar dari 2018 ya. Nah, akhirnya kita coba upload itu data-data semua. Akhirnya terseleksi ya, lolos ke administrasi. Dari yang lolos administrasi itu sekitar 260 anak. 260 anak. Akhirnya anak saya itu ikut ujian daring, itu dikasihnya soal 250 soal. Nah, dari itu setelah diumumkan ternyata anak om lolos tuh ke tahap berikutnya untuk ikut wawancara itu sejumlah 35 orang. Dari Dari 260 235. Nah, lolos ke tahap berikutnya untuk wawancara 35 orang. Setelah melewati wawancara, akhirnya anak om terpilih 15 penerima beasiswa bersekolah. Oh, jadi dari berapa ribu tuh yang buat S1 aja? S1 itu kurang lebih lebih kurang 3.000-an. 3.000 orang. Iya. Itu yang awal 3.000 orang, Awal. untuk kepilih cuma 15. 15. Salah Itu- satunya Rizky. Rizky Febian. Jadi awalnya om sempat ragu, ini benar nggak nih? Kenapa ragu? Grab ini mengadakan beasiswa namanya Grab Sekolah. Ternyata setelah om telusuri, ternyata Grab bekerja sama dengan Benih Baik. Akhirnya om telusuri itu Benih Baik. Ternyata dia adalah memang benar kerjasama antara Grab dengan Benih Baik untuk penyaluran beasiswa Grab Sekolah. Oh, Nah, jadi di situ- Benih Baik nih kayak charity foundation gitu Ah, ya? Oke. Akhirnya di situ om percaya, wah ini benar ini. Akhirnya om udah mulai optimis tuh. Wah ini mungkin mudah-mudahan cepat ininya. Alhamdulillah anak om termasuk salah satu penerima dari beasiswa Grab Sekolah itu. Terima kasih kepada Grab yang mengadakan beasiswa ini. Nanti kita lanjutin lagi om nih karena hujan. Hujan kok tiba-tiba hujan ya? Tadi panas nih Gak lanjut apa-apa apa gimana? hujan, gak apa-apa hujan ya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ke pertanyaan tadi karena tadi hujan jadi kita pindah tempat. Nah om tadi kan masih perihal yang seleksi itu ya? Iya, Nah, Grab itu Sekolah. gimana tadi? Nah, Nah, waktu selama ngisi administrasi itu ada kendala nggak tuh? Jadi waktu ada Grab Sekolah itu tahu itu sekitar jam 11 malam. jam 12 malam. Jam 12 malam om lihat di Google itu bahwa muncul ada bahwa Grab mengadakan beasiswa yang namanya Grab Sekolah bekerjasama dengan Benih Baik. Akhirnya om telusuri, ini ternyata penutupan untuk pengajuan mendapatkan beasiswa Grab Sekolah ini itu terakhirnya tanggal 9 Agustus. Nah, ini sekarang nih udah waktu itu tanggal 5 Agustus. Berarti waktu kan mepet. Mepet hari Jumat, hari Sabtu paginya om coba kumpulin itu data-data anak om. Anak om udah di Bandung nih. Anak om udah di Bandung, udah standby di kampus ya. Akhirnya om legalisir tuh ijazah, nilai Sekolah hari Sabtu. ke sekolah hari Sabtu. Berkebetulan di sekolahnya itu TU-nya ada. Nah, alhamdulillah kan, alhamdulillah banget. Akhirnya om fotokopi lah semua, om kirim data itu berbentuk PDF ke anak om yang si Rizky. Disuruh upload dia. Akhirnya tanggal 9 itu bisa tuh masuk aplikasi data-data kita. Data kita. Kumpul itu semua. Itu mepet banget ya? Mepet banget, waktunya cuma 5 hari. 5 hari. Jadi waktu sempat deg-degan itu. Wah ini Perjuangan tuh, Pak, ini ya. bener nggak nih bisa dapat setidaknya untuk lolos administrasi aja dulu kan. Ya alhamdulillah anak om ngasih kabar bahwa lolos administrasi. Alhamdulillah
yang lolos administrasi itu ya itu sejumlah 260 orang itu. Dari total 3000. Dari total yang begitu banyak kan. Akhirnya keluarlah itu jadwal untuk ngikutin tes. Tesnya waktu itu daring. Ya, dari online. Tidak boleh ada apa kata anak om itu. Jadi memang pure ini tidak boleh dibantu sama siapa. Biasanya harus share screen juga, iya, ada webcamnya gitu-gitu ya. Sampai anak om bilang begini waktu itu, kayaknya abang lulus deh pak, lolos nih untuk dia yakin. Dia udah pede banget dia itu pede, anaknya. kayaknya abang lolos deh. Yakin abang, yakin. Akhirnya Tapi anak om soalnya receh tuh Pak ya, soalnya receh nih bagi anak bapak. gitu kan. Ternyata pas diumumkan alhamdulillah lolos. Yang 35 orang itu tuh ya? Itu ya, tinggal 35 orang. Alhamdulillah dari 35 orang ikut tes wawancara. Termasuk wawancara itu agak deg-degan juga dia. Ini apa? Akhirnya mamanya sama om kita kirim tuh testimoni wawancara ke dia. Kita referensi kan. Ini apa yang kalau pertanyaannya ini jawabannya ini. Ini jadi gitu. Dan mama juga semangat. Iya. Tapi jawaban dari anaknya bagus pak, oke siap. Pokoknya abang akan berjuangkan ini. Iya. Kan gitu. Alhamdulillah dari yang perjalanan itu keluarlah itu hasil dari Grab Scholar itu dari Benih Baik mengumumkan secara lewat email mahasiswa yang lolos untuk penerima Grab Scholar tahun 2022 untuk jenjang S1 perguruan tinggi. Melihat di situ alhamdulillah anak om masuk salah satunya. Dari 35 berarti Masuk 15 orang. 15 orang. Iya. Berarti kalau kita total tuh dari 3000 orang, kira-kira 15 doang yang keterima ya. Keterima. Nggak sampai 10%. Nggak nyampe 10%. Om berarti aku agak pengen tahu sih, maksudnya cara Om mendidik ke anak nih soal pendidikan dan akademik tuh emang harus menekankan mereka pintar atau emang dari sananya mereka lancar gitu? Jadi memang gini, memang kita dari dulu sama mamanya kan guru. Oh mamanya guru. Mamanya guru SD. Waktu itu dari kecil itu memang anak ini memang anak yang memang Prestasi lah anak apa namanya? Memang kita ingin banget gitu. Mulai dari SD-nya memang kita bimbing terus. Dapat SD favorit di Depok, akhirnya di SD itu masuk SMP-nya itu pun dia termasuk nilai yang lumayan tinggi. Dari SMP ke SMA pun tinggi juga. Kan di SMA pun tinggi juga sampai bisa dapat SNMPTN ya. Iya. Jadi yang menjadi kerisauan om tuh waktu SMA dia baru sekolah baru 6 bulan, pandemi datang. Iya. Nah, akhirnya sekolah dari rumah. Iya. Nah, itu yang membuat om resah tuh itu. Akhirnya salah satu jalan bagi om lengkapin itu laptopnya, om lengkapin bukunya, kasih kebebasan, dirapiin ruangannya, silakan belajar mau online mau apa. Akhirnya dapat tuh jurusan IPA kan, jurusan IPA. Dan anaknya nih memang apa? Sukanya bermain jurusan IPA tapi temannya banyak anak IPS. Hobinya futsal. Hobinya futsal. Hobinya emang olahraga hobinya. Akhirnya pas udah kelas 3 dia ngobrol sama mamanya, "Pak, Ma, abang mau pingin bimbel." Akhirnya bimbel tuh di GO. GO Depok. Bagus ya GO. GO. Jadi saat pengumuman untuk SNMPTN diumumkan waktu itu di bulan Maret itu hari Jumat hari Sabtu ya sekitar sore-sore. Jadi temannya udah diintip duluan, hasilnya merah nggak lolos. Diintip duluan. Jadi waktu itu sekitar jam 2 dia menelpon saya, "Papa, abang biru." Apa tuh biru kan gitu, biru jadi di handphonenya tuh biru, berarti bertanda lolos. Birunya lolos, berarti kalau merah kan enggak lolos, biru tuh lolos. Dilolosin di mana?
ya pilihan pertama di teknik pertambangan ITB itu. Alhamdulillah, sampai nangis Om tuh. Pasti ya. Nangis. Aku lagi kayak gini-gini sedih juga aku. Saking bangganya sampai nangis mamanya. Mah, Om berprediksi waktu itu, ini kalau siswa undangan mungkin uang kuliahnya nggak terlalu besar, ya kan? Akhirnya daftar ulang ke Bandung. Pas nyampe di Bandung, udah selesai semua. Waktu itu pembayaran uang kuliah waktu itu cuma kampus suruh membayar hanya 5 juta. Pertama buat awal 5 juta. Setelah keluar UKT, Om kaget itu. Jatuhnya 12,5 juta. Oh, itu paling tinggi. Paling tinggi di grade 5. Akhirnya waduh sempat stres itu. Ini gimana ya? Akhirnya karena kita memang ini ya, semua mikir sama mamanya, kalau untuk anak apapun kita lakukan mah. Pendidikan berarti Untuk pendidikan apapun, yang penting anak ini tidak boleh disia-siakan untuk ini. Yang penting kuliahnya lanjut. Masalah uang, masalah ini kita nggak usah mikirin itu dulu. Kita yang tanggung. Ya, kita yang ini. Tapi beasiswanya tuh cover semuanya nggak? Yang dari Grab ini? Dari Grab Scholar kalau dari perjanjian awal itu memang di cover full 8 semester. Full. Ya, 8 semester plus uang saku 1 juta 1 bulan. Ada uang sakunya juga ya dapat? Iya, itu dari ininya dari Grab Scholarnya itu. Ya, semoga Rizky kalau nonton bisa lulus cepat, banggain orang tua, pokoknya Amin. bisa ngangkat derajat keluarga segala-galanya deh. Semoga Amin. kelancaran buat Rizky. Amin. Berguna bagi bangsa kita lah ya. nantinya. Oh ya Om, aku mau ini kalau Grab Scholar ini baru tahun pertama ya? Atau gimana sih? Sebenarnya kalau untuk S1 kayaknya tahun pertama. Oh, untuk S1-nya. Iya. Ternyata tahun ini yang pertama kali dibuka itu untuk S1. Setelah bulan September ternyata SD, SMP, SMA buka lagi. Ada buka. Akhirnya Grab Scholar menerima tahun ini beasiswa Grab Scholar itu sejumlah 1.158 orang. Itu. Iya, banyak. Banyak. Makanya kita sangat berterima kasih kepada Grab yang telah mengadakan beasiswa Grab Scholar. Jadi baru mau nanya, maksudnya ada rasa yang ingin disampaikan kepada Grab dan Grab Scholar atau gimana? Ternyata udah disampaikan. Atau untuk anaknya ya biar mungkin semangat gitu mungkin ya. buat anak Om ya, si Rizky Fabrian, apapun yang dihadapi di kampus, susah senangnya kamu tetap sabar menghadapinya. Semoga kedepannya kamu menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan berbakti kepada negara, manfaatkan beasiswa Grab Scholar ini sebaik-baiknya untuk menunjang perkuliahan Rizky. Terima kasih. Semangat Rizky, berjuang terus. Berarti ini juga ternyata ada Grab Scholar menerima sekitar 1.000-an. Mungkin ini juga info nih buat teman-teman mitra Grab berarti ya. Iya. Mitra Grab bahwa ternyata di Grab tuh ada loh buat anak-anak kalian gitu. Anak mitra, ya. Umum juga bisa katanya Om? Umum ada. Juga umum. Ya. Ternyata ada juga tuh umum. Ya. Itu berarti buat teman-teman mitra mungkin anaknya ada yang kuliah rasa berat bisa di search juga ya di internet ya. Bisa. Kapan bukanya, gimana cara daftarnya, ada langkah-langkahnya. Ada langkah-langkahnya. Ya. Mungkin bisa diinin buat teman-teman mitra. Ya, Jal, gimana Jal? Mungkin episode kita kali ini cukup sampai sini aja kali. Mungkin sampai di sini untuk cerita-cerita kita jadi tahu tentang Grab Scholar. Kita tahu tentang Rizky sih yang paling penting. Gue sedih banget maksudnya Rizky. Nih, Keren Rizky. ayahmu udah perjuangkan bang. Iya, Semangat Rizky. Semangat Rizky ya. Itu aja deh. Oke teman-teman, episode kita cukup sampai di sini dulu. Makasih banyak Om ya, udah Makasih Makasih banyak, ya, waktu sama-sama. untuk datang ke sini. Oke, langsung aja kita. Iya. Dadah. Terima kasih Grab. Semoga Grab Scholar kedepannya semakin maju, semakin baik, Amin. semakin memperhatikan mitranya. Amin.